Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka kita deh. Masih ada masker nih. Udah. Oke, selamat sore Medan. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di acara Selamat Sore di mana kita akan membahas memberi informasi 3 berita terupdate ya kan pastinya. Betul. Kan, agak gelap muka kita kayaknya. Iya, kurang cerah ya. Kayaknya salah nih lightingnya nih. Iya, cahayanya ke atas deh. Tapi nggak apa. Cicak yang dicahayain. Biar kita nggak silau. Biasanya kan kita komplain silau gitu. Iya, kan nggak ketahuan kita pakai beda mahal. Nggak glowing ya. Iya, kamu minyak kayak tukang gorengan muka kita itu. Padahal emang muka kita yang glowing ya, bukan berminyak ya. Saya memang mungkin kompetitor mungkin di sini operatornya kan jadi gitulah. Nah, jadi ada berita pertama mengenai apa ini, Dek? Tentang apa, Kak? Kok nanya lagi? Coba Kak bacakan ditanya dulu, balik ini lah kadang nggak cocoknya ini. Karena ini kan kita yang ditunggu-tunggu nih sama Tribuners kan. Untuk istirahat bukan untuk menyampaikan jadi mengenai berita. Mengenai seorang remaja Ramadhani dipanah oleh orang terkenal di Jalan Aksara, Kota Medan, Sabtu kemarin. Ini daerahku juga nih, Dek. Di mana? Nah, jadi korban saat itu baru saja menjemput handphone dari Jalan Sisingamaraja bersama satu temannya dan hendak pulang. Jadi di tengah jalan mereka diikuti beberapa orang yang mereka tidak kenal sekitar pukul 11 malam gitulah. Jadi ketika di pertengahan jalan dia mengaku hampir saja disetrum para pelaku dari belakang namun tidak mengenai korban dan temannya. Jadi korban yang merasa ketakutan menancap gas sepeda motornya untuk menghindari para pelaku ke arah Jalan Aksara. Ngeri juga, Dek. Udah main ini ya, setrum ya. Gitu ya. Biasanya kan kalau alat setrum itu kan biar kita jangan ini kan, apa? Biar kita dijauhkan dari apa mara bahaya apa iya, mara bahaya. Biasanya kan ada dijual-jual kan untuk cewek itu. Untuk cewek itu kan pakai yang untuk ini alat setrum. Iya kan, kemana-mana itu kan perlu dibawa kan. Malah kita ini setrum ya kan. Kok bisa gitu? Nah, jadi korban merasa ketakutan menancap gas sepeda motornya dan menghindari para pelaku ke arah Jalan Aksara. Nah, jadi namun di pertengahan jalan, Dede, para pelaku melempar panah ke arah korban dan mengenai korban di bagian perut. Udahlah mau disetrum ya kan? Terus dipanah lagi. Ini mungkin motifnya motif baru ini, Dek? Iya. Dilakukan ini. Ini motifnya ini ada dendam atau dia mau membegal atau kan? Apa ya? Tapi memang masa maksudnya betul-betul dikejar ya kan, ibaratnya ya kan? Iya kayak ada dendam gitu ya. Kurasa ya kan. Nah jadi saat itu juga para pelaku melarikan diri lah, Dek. Nggak tahu kemana arahnya. Korban mengatakan dia ditolong tukang becak motor dan temannya yang dilarikan ke rumah sakit Peringadi. Nah jadi pengakuan dari kakak korban Kusnul Wahida mengatakan mereka malah terkejut mendapatkan kabar bahwa adiknya ini menjadi korban busur panah yang dilakukan orang tak dikenal. Sebenarnya busur panahnya setahu aku itu di daerah Makassar atau mana tuh ya yang sering kejadian kayak gini juga. Iya, berarti udah mulai ke Indonesia. Ya? Ke Medan. Ya memang kenapa busurnya bisa sampai ke Medan? Itu yang menjadi bahan pertanyaannya. Tapi kan kalau panah itu kan memang ini kan ada olahraganya gitu kan, olahraga panah itu kan. Tapi kan ini disalahgunakan gitu ya. Nah, mungkin juga, tapi kan mungkin ada videonya, kita bisa lihat nonton dulu videonya. Gimana kronologi kejadian kemarin? Pas kejadian itu kan kami ini ada rencana mau story aku di Medan ini. Jalan apa tuh? Betulin aku. Di Jalan Aksara itu ya? Iya, di Medan. Sebenarnya. Terus arah pulang kan. Maksudnya diikuti dari lampu merah itu. Mau disetrum nggak kena, terus langsung kencang tiba-tiba langsung dipanah. Itu korbannya cuman adik sendiri yang kena, kawan adik nggak ada kena. Itu kejadiannya hari apa? Hari Sabtu. Jam berapa? Jam 11 malam ya. Nah, itu adiknya ada berapa orang sama kawan? Kami cuma 2 orang. 2 orang ya.
Itu naik kereta ya? Langsung dibawa ke sini sama kawannya? Atau ada warga yang nolong? Nggak ada warga nolong. Beca. Yang bawa adik ke sini? Iya. Kawan? Beca. Naik becak? Iya. Oke, kasih adik. Ya. Saya Pusama Wahida. Saya kakaknya korban dari Muhammad Ramadhani, yaitu korban panah di Jalan Aksara. Orang tua saya udah melapor ke Polrestabes Medan, cuma sampai sekarang belum ada tanggapan. Karena yang saya tahu memang belum ada tanggapan. Kalau untuk kronologinya kak? Ini adik saya mau ke SM Raja, mau ambil handphone temennya, terus lewat dari Jalan Aksara. Nggak lamanya dia disetrum pakai alat setrum yang bisa buat mati lah kalau orang bilang. Jadi mereka ngelak, nggak kena. Terus kan aku tuh mau belok ke kanan karena mau ngilangi jejak dari pelaku, tetapi mungkin terlambat lah gitu. Jadi orang tuh udah ngepanah adik saya, jadi kena di bagian perut dan mengenakan ke hatinya. Harapan kakak untuk pelaku? Harapan saya ya bertanggung jawab aja, datang kemarin ngomong baik-baik. Kami pun kalau misalnya orang baik sama kami juga baik. Nah, itu tadi tentang busur, tentang panah ya, tentang panah memanah. Iya benar. Itu udah agak glowing muka kita ini. Gitu. Ya udahlah, kita langsung aja lah kak ke wartawan kita yang ada di lapangan. Ada Bang Aprianto ya. Halo, selamat sore Bang Aprianto. Selamat sore kak. Iya, salam kenal sebelumnya ya Bang ya. Ya. Oke, Bang Aprianto. Mengenai laporan, mengenai laporan ada jenis pembegalan dengan motif baru nih sepertinya ya Bang Aprianto ya. Nah, kira-kira boleh tahu Bang kronologi yang terjadi sama si salah satu korban yang menjadi salah satu motif terbaru pembegalan ini Bang. Silakan laporannya Bang. Kronologinya kak, remaja ini kan atas nama Muhammad Ramadhani, usia 16 tahun, baru saja pulang menjemput HP dari sisi Mangaraja bersama satu temannya. Di pertengahan jalan, mereka merasa diikuti sama dua orang lelaki naik satu sepeda motor. Karena merasa takut, orang itu nancap gas. Namun pada saat di tengah jalan itu, para pelaku mencoba untuk menyetrum si korban dari belakang. Namun korban tidak ada kena dari setruman dan orang itu nancap gas mengelakkan ke arah Jalan Aksara. Di pertengahan jalan di Aksara, para pelaku melemparkan busur panah mengenai perut si korban di sebelah kanan. Itu nancapnya kira-kira 3 cm dan mengenai hati. Oh gitu. Bang, apakah keluarga korban udah melaporkan kejadian ini ke Polsek terdekat Bang? Dari informasi dari keluarga, mereka udah melaporkan ke Polrestabes Medan kak. Namun dari Polrestabes Medan belum ada tanggapan sampai saat ini. Oke Bang Aprianto, kira-kira ada nggak sih alat bukti mengenai CCTV gitu yang di dekat-dekat situ Bang, yang bisa jadi alat buktinya gitu Bang? Untuk CCTV di lokasi nggak ada kak, cuman barang bukti sekarang udah di Polrestabes Medan. Oke Bang, kira-kira bisa ada ini nggak Bang? Kira-kira busur panah itu jenis apa atau bagaimana bentuknya gitu Bang? Busur panahnya terbuat dari besi kak, kira-kira panjang 30 cm dan diikat sama tali di belakangnya. Oke, kira-kira korban yang diboncengnya itu kira-kira sempat melihat wajah pelaku atau BK-nya pelaku atau gimana Bang? Nah, dari keterangan korban kak, dia tidak melihat wajah si pelaku dan motornya karena udah merasa panik. Oh begitu. Apakah korban ini ada kumpul di organisasi gitu nggak sih Bang? Contohnya macam ormas gitu, atau ini motifnya dendam atau hanya pure begal? Kalau dari motif bisa dibilang dia begal kak, karena korban ini warga orang Belawan. Dia tidak ada pernah masalah di daerah Semangaraja. Oh begitu. Oke. Apakah memang pernah nggak sih Bang kejadian seperti ini lagi dengan jenis panah gitu loh Bang? Karena ini kan sepertinya baru gitu ya. Kalau untuk kejadian yang sama udah ada kak, cuman
masih tidak terlalu banyak kejadian seperti ini, masih kasus baru. Oh begitu. Jadi Bang, kondisi korban sekarang gimana Bang? Kondisi korban saat ini Kak, dia masih dirawat di rumah sakit Pringadi. Dia baru saja melakukan operasi Kak di bagian perutnya. Oh begitu. Oke, Bang, kira-kira ketika mungkin pepet-pepetan sepeda motornya itu apakah ada perlawanan dari mungkin ada tarik-tarikan tas sebelumnya, Bang? Nggak ada. Mereka memang pure untuk larikan diri, nggak ada tarik-tarikan. Di awal langsung mau disetrum, namun tidak kena, mereka melarikan diri. Oke. Tapi mereka jauh juga ya kan dari Singamaraja sampai ke Aksara, berarti memang udah jauh dikejar ya. Memang Bang, respon masyarakat atau mereka mengklekson gitu atau apa gitu nggak ada gitu Bang? Posisi di jalan katanya dari keterangan korban udah sepi Kak. Yang nolong mereka satu orang bapak-bapak pengendara becak motor. Mungkin bapak itu bisa jadi saksi dari bisa jadi saksi betul. Ya udahlah kalau gitu. Terima kasih informasinya. Terima kasih Bang. Selamat sore. Selamat sore Bang. Abang siapa namanya? Abang Aprianto. Bang Aprianto lupa namanya. Maaf lah. Tapi ngeri ya Kak. Itu daerah Kak pulang tuh. Kok bisa Kak pulang jam 6 udah pulang lah sekarang. Iya kan? Kalau bisa jam 1 udah pulang. Namanya yang namanya tanggal apes itu nggak pernah ada di kalender katanya. Kita nggak tahu mau kita pulang jam 1 siang kayak kalau namanya udah apes. Tapi Kak, dulu kita juga pernah kejadian seperti ini, ya kan? Katanya itu pembegalan. Rupanya anak yang dibegal itu ternyata pernah bergabung di salah satu ormas. Ya kan? Jadi inilah ya dendam pribadi lah ya. Iya, makanya ini tadi kan belum jelas juga kan beritanya. Karena logikanya ya kan, kalau misalnya dia pakai busur panah, itu kan pasti memang harus udah ahli kan. Iya betul. Karena bisa aja meleset ya kan. Betul. Mungkin dia pernah berburu hewan liar mungkin. Makanya aku bilang mungkin dia atau juga atlet memanah. Nggak mungkin bisa ibaratnya kejar-kejaran ya kan. Iya, mungkin ada dendam pribadi kurasa ya kan. Iya kan. Kalau misalnya dia mau begal kok udah pasti kayak gitu kan, pasti kalau udah kena panah pasti kan panik tuh kan. Orangnya pasti kan diambil lah keretanya itu. Iya, tapi betul ini juga dibiarkan jalan ya. kan. Kurasa memang dendam sama orang tua mungkin. Nggak tahu juga lah, kita jangan menyangka-nyangka ya kan, nggak boleh. Namanya kita detektif deh. Oh gitu, Conan ya. Iya, konon. Ya cuma kan nggak tahu ya kan, ini kan namanya dugaan. Iya benar, dugaan kita kalau menduga-duga itu ngeri kali ya. Iya, cuma kan ya gitulah ya, ngeri, pokoknya ngeri sedep. Jadi kalian kalau udah di atas jam 9 jam 10 itu kok bisa udah. Iya, jadi aku jadi takut gitu kan pulang kayak gini karena ada panah-panah gitu. Jadi pun kayak mana lah kita mau pulang. Bisa jam 11 itu kan belum terlalu. Tapi masa nggak ada CCTV ya? Heran juga loh. Iya, padahal kan banyak CCTV. Sekarang udah banyak kali gitu kan. Nah, yang itu juga yang bikin silau mata. Yang bulat satu gini, yang bulat dia itu kan itu banyak juga di mana-mana. Iya, tapi kenapa nggak terdeteksi ya? Nah juga. Atau mungkin harus pakai ini? Enggak juga lah. Enggak ya? Tapi tadi ada buat laporan atau enggak mereka? Udah katanya. Udah buat laporan ke Polrestabes Medan. Cuman soalnya ngeri juga, kamu khawatirkan loh yang kayak gitu. Ngeri juga. Iya, sangat takut. Nanti kalau udah lepas satu, nanti terus-terusan nih ya kan. Apalagi ibaratnya kalau misalnya itu malam, gelap, suasana lagi kencang-kencang. Macam mana bisa gini dia? Betul. Atau gitu. Betul juga. Panah yang itu. Kak, aku takutnya pakai suling itu enggak? Aku takutnya bahaya pedagang-pedagang yang sampai malam. Nah, ya kan? iya Itu takut membahayakan atau justru pekerja mungkin yang memang pulang malam. Iya, pekerja yang dari mall-mall itu kan, yang pulangnya malam. Nah, itu juga jadi target-targetnya orang itu kan. Terus Gojek-gojek kan. Kalau aku kayak itu ku tombak gantian itu deh kurasa. Dia pakai panah, kita pakai alat tradisional juga, tombak langsung. Ngeri kali ya Ibu ya. Ngeri soalnya kan. Naudzubillah min dzalik ya Bu. Ya ampun, udahlah. Glowing nggak muka aku agak seneng. Kembali lagi kita ke apa? Ini glow ya. Nah, ini ada berita kedua ini, Dek. Tentang apa, Kak? Jadi aksi dugem keliling. Tentang goyang nggak nih? Kurasa. Namanya udah dugem kan? Oh iya. Jadi aksi dugem keliling yang digelar di pekarangan kebun sawit di Dusun 5, Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan ternyata tidak memiliki izin dari pemerintah desa. Lagi-lagi tempat-tempat seperti ini kan, Dek. Kalau yang kemarin yang versi besarnya, ini versi yang kecil desanya.
Nah, jadi amatan tribunmedan.com, di lokasi dugem tersebut terdapat banyak botol minuman keras yang disinyalir menjadi pemicu keributan. Lagi enak minum kurasa dek, mabuk-mabuk ya kan, digerebek, nggak senang lah ya kan. Jadi pelaksana tugas Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman Asmui mengakui bahwa adanya kejadian tersebut di desanya. Jadi menurut aksi tersebut dilakukanlah tanpa ada pemberitahuan serta izin dari pemerintah desa sehingga menjadi aksi ilegal. Atau ini yang remang-remang itu nggak? Mungkin. Di pinggir jalan tuh di kampung aku Kan, banyak gini. iya kan, emang kan Di pinggir-pinggir parbus itu iya dekat-dekat dibangunlah ya kayu-kayu tepas-tepas yang itu deh. tempat-tempat kalau supir-supir truk itu ini ya. Nggak juga lah dia kau ini salah supir truk pun. Tak lagi minum tak Orang pecah ini ban. berhenti. Dikira duduk bentar kau bilang dugem dia kau deh. Inilah kadang nih. Nah, jadi ia mengaku atas kejadian tersebut belum diketahui pasti apakah ada memakan korban dari korban tersebut. Pasalnya tidak adanya masukan laporan. Oh begitu. Mungkin sama-sama mabuk kurasa ya kan. Jadi katanya kejadian tersebut merupakan pertama kali dilakukan di desanya dan ia merasa kecolongan karena tidak mengetahui kejadian tersebut. Jadi ia mengaku sangat kecewa dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas digelarnya aksi pesta tersebut di desanya tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Ini pesta atau tempat minum ya deh? Coba Pesta baca. loh di bagian sawit-sawit. Di lokasi dugem tersebut. Oh iya. Di tengah-tengah sawit, kurasa orang Aksi dugem keliling. Oh, dugem itu keliling deh. kurasa orang ini biar rame kali di sawit itu kan baru goyang apa sama itu? Kayak, sawit. kurasa kayak apa nih? Topeng monyet gitu kan? Berjalan gitu ya. Ini dugem keliling keren ya. Atau mungkin duling Kak, duling. Dugem odong-odong keliling. deh. Apa? Odong-odong sambil pesta kurasa. Oh iya. Kan keliling mutar. Duling ini. Kan kalau misalnya ada gitu sahur kelilingnya kan. Ini kayak gini jenisnya. Dugem gitu ya. Aqua gitu katanya ya kan. Berarti ngajain dugem ya. Iya, lucu ya kan. Mungkin karena kalau mau online makanan bisa pakai apa ojek online Iya. ya kan. Mungkin kalau males ke tempat dugem bisa Bang, kasih 300.000 pesta pakai ya. Kerasa kayak gitu maksudnya deh. Cocok ini mau ke Tribun Medan kayak gini ya. Biar Dugem keliling ya, banyak pedugem di sini berarti deh. iya betul. Ada aja ya kan. Kurasa gitu masuk dia. Atau kan ada yang badut-badut yang pakai musik gitu kan. Oh, kurasa itu lah sebenarnya kan. Cuman Maksudnya bedanya ini kerasa. ditambahi lagi miras, itu yang Iya, disayangkan. Kalau itu mungkin kan. mereka nggak pakai miras kan Iya, di dikira kayak dibiarin aja. yang nari-nari di apa Iya. tuh namanya Siput 2000 tuh kan sering Iya ada yang kan? Itu kan nari-nari. dugem keliling juga itu. Itu dugem keliling juga sampai mau muntah kadang Iya aku. kan? Dengar musiknya kadang kan. Nah, jadi kan ia berharap agar kejadian ini nggak terulang lagi lah ya kan, dan meminta kepada masyarakat agar melaporkan bila ada kejadian yang meresahkan pihak kepolisian maupun desa katanya. Aduh, ada aja aksi pestanya ini ya kan. Iya, duling. Duling, Iya, dugem dugem keliling. Ini ada videonya nih, Tribuners, kita saksikan dulu. Oke, udah nggak bisa dibilangin ya. Iya, udah nggak bisa dibilangin kayaknya. Kencangkan aja. Kencangkan aja udah, gelang. Apa mas? Apa namanya? Sebenarnya yang berantem ini makan apa ya? Makan beras sama makan pasir. Otaknya nggak nalar dari tadi dibilangin. Udah ya, tutup aja ya, oke ya. Oke. Gimana orang rusuh gitu kan Tata? Apa yang dianggap? Ratusan remaja yang berujung kerusuhan Pak di Desa Banjar ini, gimana Pak tanggapan dari pemerintah desa setempat Pak? Itu begini, kegiatan itu memang betul ada, cuman ya si pembuat acara ini tidak ada menginformasikan ke pemerintahan desa seperti minta izin atau dia meminta izin
kalaupun dia tidak datang ke kantor desa, mungkin kan ada kepala dusun di pemerintahan paling bawah. Jadi begitu kita hubungi kepala dusun di tempat acara itu tidak ada. Orang itu mengkonfirmasi untuk meminta izin ke pemerintahan desa. Kalau sejauh ini Pak, ada nggak kira-kira dari perusahaan itu dengar-dengar warga yang terluka atau apa gitu? Kalau sampai saat sekarang ini karena laporannya tidak ada sampai ke desa, jadi kita belum mengetahui kan itu. Ya. Itu TKP sendiri di lokasi mana Pak? Itu TKP-nya di Desa Banjar, Dusun 5. Dusun 5 ya. Ini baru pertama kali di desa ini terjadi pesta party remaja gitu Pak? Iya, baru ini karena kan sebelumnya itu tidak pernah terjadi karena kan masa pandemi Covid. Kita pun tidak melarang lah ada kegiatan seperti kerumunan itu. Jadi protokol kesehatan itu tetap kita jaga. Jadi ini sesudah ini barulah muncul ini yang semalam itu. Tanggapan Bapak sendiri Bang terkait adanya pesta kecewa atau apa? Kalau bisa jangan terulang lagi Ya, atau gimana? kita selaku pemerintahan desa mewakili lah pemerintahan desa ya sangat kecewa lah. Karena kegiatan seperti itu kan kemungkinan besar banyak yang dirugikan. Contohnya lah kalau seperti Bapak tanyakan tadi kan ada kejadian keributan sehingga orang itu kan berantem atau nah jadi kan ini kalau bisa ya seperti ini jangan terulang lagi lah. Kalau memang mau kita buat ya dibuatlah acara yang memang betul resmi, kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita sembunyi ini kan pemerintah kan tidak bisa untuk mempertanggungjawabkannya ini. Nah itu Dek tadi pemerintahannya. Jadi bukan dugem keliling-keliling kayak kita kira Dek. Kadang pun kita kan menduga-duganya mengerikan ya. Kadang ini fantasi kita memang terlalu tinggi kadang. Iya, makanya hari ini penonton kita tinggi karena pendugaan kita itu ngeri kali kan. Jadi sebenarnya bikin mungkin us penasaran. dugemnya itu mungkin dia Berpindah-pindah malam ini mungkin. di sini. Berarti kayak pasar depan. malam. Iya, kurasa. Tapi pasar malam versi kakak-kakak itu tadi lah tuh. Keren ya. Tapi nanti anak-anak banyak nggak ya nonton? Nah, itu juga jadi khawatir juga ya kan. Iya betul. Jadi kan anak-anak melihat ya seperti itu dan takut mungkin itu ikut jadi minum-minum juga. Apa hiburan masyarakat mungkin ya jadinya ya, jatuhnya kan. Karena kan Iya. ini di daerah Di sana mungkin nggak ada bioskop kali kan? memang nggak ada. Ada di kisaran. Apa? Bioskop ada. Oke, bioskop iyalah di kisaran. Di kampungmu mana ada bioskop deh? Ini kan asahan. Iya kan? Nah, ini aja kita tanya sama si Bang Alip aja. Ini Bang Alip nih kayaknya ikut dugem juga ini. Gimana? Iya, kurasa. Makanya dia tahu. Kalau nggak mungkin tahu Bang Alip. Iya, selamat sore Bang Alip. Ya, selamat sore Kak Tari, selamat sore Kak Lani, selamat sore Medan. Oke, Bang Alip, mengenai pemberitaan ini, Bang. Kami pikir tadi lah Bang itu dugem keliling itu bawa gerobak orang itu sambil bawa dugem. Rupanya orang itu mengadakan kegiatan itu di satu tempat, terus pindah lagi besok-besoknya pindah lagi. Seterusnya seperti itu berarti ya Bang ya? Ya Kak, jadi dugem keliling ini dimaksudkan seperti kayak dangdut keliling Kak, dimana dia berpindah-pindah tanpa ada yang mengundang gitu atau membuat hajatan. Dugem keliling ini baru diketahui setelah adanya video viral yang tadi saya upload Kak di Tribun, bahwasanya dugem keliling ini udah sering terjadi Kak, dimana tadi saya dapat informasi terakhir bahwasanya setelah di lokasi Air Joman tadi akan dilakukan di salah satu tempat hiburan di mana namanya Pantai Rexona Kak gitu. Oke, Oh, Bang begitu. Alip. Kira-kira Bang Alip ini sudah melakukan kegiatannya udah berapa kali di desa-desanya ini Bang? Sehingga sampai Ya, Kak. ketahuan ya Bang? Untuk sebelum-sebelumnya tadi saya sempat konfirmasi ke kepala desa dan juga ke Kapolsek Air Joman, di mana mereka mengatakan kejadian ini baru pertama kali di Desa Banjar dan juga di Kecamatan Air Joman. Namun dia dapat informasi setelah terjadi viral ini, mereka mencari informasi apakah ini memang sudah sering terjadi. Nah, saat dikonfirmasi mereka mengatakan ini merupakan kali pertama dan setelah ini akan dilakukan di Pantai Rexona yang tidak jauh dari lokasi itu Kak gitu. Oh begitu. Jadi Bang, penontonnya ini aku lihat banyak anak-anak juga ya Bang ya? Ya, untuk penontonnya Kak atau pengunjungnya itu didominasi oleh remaja-remaja Kak, di mana usia masih sekolah sekitar SMA dan SMP Kak. Nah, di dugaan sementara pun juga
keributan tersebut akibat anak-anak muda Kak, alias anak-anak remaja tanggung gitu Kak. Oke Bang, kira-kira informasi yang didapat dari masyarakat itu dari mana Bang? Sehingga mereka pada malam itu mereka bertemu semua di situ. Nah, kira-kira terus ada tiket masuknya nggak nih Bang? Iya, tadi kami sempat konfirmasi Kak, dapat informasi bahwasanya kepala desa itu mengaku ini udah memang ada grupnya Kak gitu. Jadi bukan semua warga situ. Jadi ibarat ada namanya istilahnya anak joget gitu Kak. Dari apa itu. Jadi di grup itu nanti bakalan dikasih tahu ini akan manggung di sini, akan buat acara di sini gitu. Nah, dari situlah makanya kepala desa mengetahui acara selanjutnya berada di Pantai Rexona itu Kak gitu. Oh begitu. Jadi Bang, mengenai miras nih Bang, ini yang bawa ini penontonnya atau emang ada dijual di situ Bang? Jadi mereka entah sekalian menjual miras gitu, atau gimana Bang? Iya, tadi sempat saya konfirmasi terkait miras dan juga ada dugaan entah narkotika atau apa Kak. Saya coba konfirmasi ke Kapolsek. Kapolsek mengatakan kami belum ada mengetahui, kami akan menyelidiki dan akan menelusuri Kak, apakah ada penyebaran narkotika atau tidak di lokasi dugem keliling itu Kak. Sementara Kapolsek juga saat ini sedang menyelidiki siapa pemilik atau penyelenggara acara itu Kak, karena sudah sangat meresahkan masyarakat gitu Kak. Oke, berarti pihak pelaksana ini sekarang posisinya sudah di Polsek kah atau gimana Bang? Untuk saat ini pihak pelaksana belum ada Kak, belum diketahui siapa. Namun saat ini polisi masih terus mengejar Kak, gitu informasinya. Oh begitu. Dari video kan kelihatan ya Bang, wajah-wajah biduannya lah dibilangnya. Apakah belum ketemu sampai sekarang juga Bang biduan-biduannya itu Bang? Pengen lihat soalnya kan. Ya untuk itu Kak belum dapat informasi lebih lanjut Kak dari pihak kepolisian Kak. Mungkin nanti akan saya update lagi Kak. Bang itu kan kalau dilihat kan di dekat ada rumah-rumah warga ya Bang ya. Pernah nggak sih Bang warga ini komplain dengan kan meresahkan gitu ya Bang, bising dengan adanya keyboard keliling ini Bang? Ya, terlebih Kak, bukan hanya rumah warga Kak, namun rumah ibadah juga dekat dari situ Kak, sekitar 200 meter dari lokasi dugem keliling itu Kak. Nah, hal itu yang membuat warga geram dan juga kepala desa Kak, kenapa kok bisa kebobolan gitu. Namun memang kalau kami tadi ke lokasinya Kak, lokasi tersebut dari jalan raya itu cukup jauh Kak, sekitar ada 3 km masuk ke dalam. Kemudian tidak begitu padat penduduk Kak. Ibarat kalau misalnya rumah itu 1-2, kemudian kebun sawit baru jumpa rumah lagi. Nah, maka dari itu tidak begitu banyak penduduk di situ Kak. Oh begitu. Oke Bang, kira-kira berapa ada biaya yang dikenakan nggak Bang selain parkir mungkin ketika acara ini berlangsung Bang? Untuk biaya kami belum mendapat informasi terkait itu Kak. Namun yang kami dapat hanya di lokasi itu ditemukan hanya miras gitu Kak. Oke, waktu terjadi kerusuhan atau keributan itu Bang, ada nggak sih korban yang luka-luka para penontonnya itu Bang? Ya, untuk korban Kak saat ini belum diketahui Kak, karena tadi juga Kapolsek bilang kalau ada korban minimal luka atau apa tolong melapor agar kami selidiki lebih lanjut gitu Kak. Karena saat ini belum ada yang melapor ke pihak polisi ataupun pemerintah desa Kak. Oh begitu. Oke, jadi bakal diperketat lah selanjutnya ya Bang, kira-kira setelah kejadian ini, karena mungkin kecolongan ini kepala desanya ya kan Bang, hingga terjadi kejadian seperti ini. Kenapa nggak odong-odong untuk anak-anak aja, mungkin lebih menghibur ya Bang daripada keyboard bongkar kayak ini. Untung nggak mak lampirnya dia yang keluar. Bang kayaknya di sana kurang dengan hiburan atau gimana ya Bang di sana Bang? Kalau di sini Kak mungkin hiburan cukup sih Kak, karena di sini juga seperti bioskop ataupun karaoke sudah banyak Kak buka gitu. Langsung dikasih tahu Kak bioskop. Gara-gara kita dibahas bioskop. Mungkin Bang Alip karena Medan kemarin ada datang Judika, di sana juga harus dihadirkan. Nggak mau kalah kayaknya ya Bang. Darah-darah cantik deh. Jadi iya, gitu. Takut tersaingi. Iya benar. Makasih Bang Alip buat laporannya Bang. Selamat sore. Selamat sore Bang. Terima kasih Kak Taris, terima kasih Kak Lani, selamat sore Medan. Nah itu deh. Jadi aku seneng kan muka kakak di situ karena glowing ya. Lucu loh. Kenapa? Gara-gara orang ini ya kan.
Ya kayak mana lah namanya, Ada mungkin aja, ya kan? anak-anak muda. Memang zaman memang kan sekarang. kalau misalnya kayak di kampung aku kan misalnya ada yang keyboardan gitu Pesta. seneng. Oh, Wih, gitu. langsung berduin-duin Jadi pas kakak pesta kemarin rame lah ya. rame lah, macam udah pasar malam mau dibuat situ. Iya. Banyak yang nonton kakak kan? Banyak lah. Oh, ngeri lah Iya, pokoknya. namanya jadi ya kan? Cinderella satu malam. Jadi biasa. banyak lah ini amplopnya ya kan? Jadi Atau tanya jadi kan. daging kakak yang habis jadinya? Ya kan? Enggak lah, balik modal juga lah sebenarnya. Ya memang lah ya, memang aduh mau habis baterai kita, Bah. Aduh, mau habis. Memang ya di kampung-kampung hiburannya mungkin itu ya kan, atau mungkin apa tuh kuda kepang, terus apa deh topeng monyet ya kan. Itu sih yang menjadi mungkin. Terus tukang-tukang obat itu ya kan? Kan Oh itu bisa rame ngeri tuh, juga kan? bisa sulap tiba-tiba berdiri dia ya kan. Padahal kawannya di bawah itu ya kan. Nah itulah tadi laporan kami, berita kami tadi, yang pertama Bu Surpana, yang kedua mengenai apa tuh namanya? Keyboard bongkar. Bukan. Oh enggak, keyboard keliling. Iya apa namanya? Duling. Duling. Iya duling ya kan. Yang meresahkan kali itu karena apa? Anak muda yang turun, minum-minum yang biasa minumnya air putih jadi minum miras deh. Terus kan itu tempat ibadah juga dekat ya kan. Masalahnya ini kan kejadiannya malam juga ya kan. Pasti kan masyarakat meresahkan. Masyarakat mungkin di situ pertama nggak tahu deh mau Iya, acara apa nih, hajatan apa ya, rupanya dugem ya kan. Iya. Ya udahlah, itulah ya kan ceritanya. Nah ini ada berita ketiga nih, nggak kalah serunya ini deh. Mungkin ini salah satu biduan juga ini deh. Biduan apa? Biduan yang baru selesai operasi. Oh, yang katanya potong-potong leher itu ya? Potong leher nggak hidup lagi lah deh. Iya kan, iya katanya gitu, potong leher. Berarti Kak, waktu zamannya bunyi apa nih? Takut ya kan, gara-gara belum potong leher mau dipotong leher kita nanti, ngeri. Kenapa tuh? Jadi Tentang apa Kak? Coba Kak bahas dulu Kak. Jadi Lucinta Luna menjalani serangkaian operasi yang mempercantik fisiknya setelah potong leher dan tulang ekor serta gergaji rahang yang seartis mengaku siap untuk ganti kulit. Dia pikir dia ular apa dek? Keturunan Dewa Sanca aku rasa nggak? Kayaknya. Nah jadi meski dalam kondisi mengkhawatirkan, usai operasi Lucinta Luna tetap aktif di media sosial. Artis transgender itu rajin berbagi kabar seputar kondisinya selama menjalani operasi di Korea Selatan. Aduh, memang cuman ya kan, kayak nggak ada kegiatan lain lah dia nih ya kan. Jadi dalam akun TikTok pribadinya Lucinta Luna, sebuah video menunjukkan Lucinta Luna belum sadar pasca operasi rahang. Wajahnya terlihat dipenuh balutan perban dan hampir seluruh wajahnya membengkak nih Tribuners. Ada aja ya. Ngeri lah pokoknya. Kayak mana sih Kayak videonya, Kak? kemarin dia yang operasi apa tuh namanya transgender dia tuh ya kan. Mestinya dia jadi mungkin dia tuh pengen menjadi wanita seutuhnya. Tapi kan dia sebenarnya udah jadi ganda campuran di situ deh. Kan udah cantik sebenarnya kan. Iya, kalau main badminton dia udah bisa 2 sekali 2 kan. Maksudnya? Ganda campuran dia udahan. Oh iya betul juga. Terus Nah, kan dia bodinya udah keren, mukanya udah cantik. Terus apa lagi sih yang kurang? hasil apa? Hasil ciptaan dokter ya kan. Iya, betul. Kalau orang cewek-cewek itu hasil ciptaan Tuhan, yang ini hasil ciptaan dokter. Tapi aku waktu dulu kali mikirnya emang dia tuh perempuan loh, wanita. Enggak lah, kan nampak suara. Mungkin dia lelah dengan suara mungkin lelah. Oh gitu, dengan suara seraknya. Capek dia gitu mungkin. capek Jadi dikeluarkan mungkin operasi itu semoga suara dia tuh kayak Tweety kali ya, kan lucu. Kayak aku enggak. Kayak si Alessa ya, suara si Alessa ya kan. Oh, suara Alessa ya. Iya, ampun. mungkin bakal begitu. Jadi belum sadar lah dari operasi kedua aku setelah operasi gergaji rahang. Ampun. Ngeri Jadi ya? belum bisa melek katanya. Sampai ketawa kan jadinya ini. Apanya? Apa sih? Operatornya. Enggak, operator enggak ngetahuin kita dia. Jadi kau ketawa sendiri. Kita cukup tahu aja lah. Aku mikir gara-gara Kak bilang Tweety. Jadi total ada 3 operasi nih deh yang dilakukan Lucinta Luna, yakni operasi jakun, demi menghilangkan kodam katanya. Operasi tulang ekor. Kodam, yang mungkin ini. mungkin selama ini dia titisan Putri Duyung kurasa. Oh gitu. Ini kan tulang Tapi ekor. kan nggak nampak. Ini nampak emang. Nampak lah. Oh iya, aku nggak perhatiin soalnya. Apa lah deh. Dan operasi rahang katanya. Kalau operasi rahang sih orang Korea memang sering ya kan, supaya agak Tirus. tirus. Kok aku mau juga lah biar tirus. Operasi tulang ekor. Operasi ini. Tulang ekor itu kan sepertinya bahaya ya kan. Itu salah satu sumsum tulang di situ juga Iya kan. kan. Sum-sum Iya, tulang. mungkin dia lelah aku rasa. Jadi kala melakukan operasi kodam, dirinya juga sempat kesulitan makan dan minum sehingga memerlukan bantuan selang nih.
Banyak kali berarti duitnya ya. Ya juga ya kan. Ini perlu diaudit kurasa Lucinta Luna ini ya kan. Dari mana duitnya itu, berapa miliar ini? Pemasukannya ya kan. Jadi ia juga sebelumnya sempat memohon doa agar proses keseluruhan operasi berjalan lancar. Aku takutnya kayak macam di luar negeri itu kan ada kan, yang dia pengen mukanya macam Angelina Jolie. Jadi dia mukanya kayak mana, padahal aslinya cantik. Obsesi, Iya, terobsesi. itu dia. Mungkin si Lucinta ini mungkin gak ada kepuasan juga sih mungkin. Takutnya jadi seperti itu. Terus macam apa? Roy Kiyoshi. Iya, Iya itu juga kan, nah. kayak gitu. Jadi operasi tulang ekor ini kan, Dek, atau dalam medis dikenal sebagai apa tuh? Kokigetomi ya. Kokigetomi. Maaf kalau salah Tribuners. Nah, jadi adalah operasi pengangkatan sebagian atau keseluruhan tulang ekor. Untuk apa diangkat tulang ekor ini? Nggak tahu juga lah. Jadi tulang lunak lah, Dek. Oh, Diganti kan, tulang rawan. Kan dia emang tulang lunak. Ya, itu mungkin kemarin keras, ini kan ganti jadi yang Biar rawan. lebih lunak lah ya. Rawan. Nah, jadi bagian ini terletak di dekat rektum yang terhubung dengan sakrum atau tulang segitiga yang membentuk dasar tulang belakang. Aduh. Semoga Mungkin dia ini mau menghilangkan rusuknya. Jadi dia kan kemarin jadi tulang rusuk. Enggak lah, dia kemarin kan apa? Tulang iga, Dek. Oh, udah tulang iga. Hampir sama ya kan? Iya. Nah, coba kita tengok dulu videonya. Iya, tengok videonya kan dulu. Dari video-video aja dari tadi ya. Lucinta Luna tengah ramai diperbincangkan publik lantaran ia melakukan operasi pemotongan leher. Belum pulih pasca operasi tersebut, kini ia mengaku telah menjalani operasi kedua, yaitu operasi potong rahang dan tulang ekor. Namun, kondisi wajah Lucinta Luna setelah jalani operasi kedua semakin membengkak. Sekujur wajahnya membengkak dan penuh luka lebam. Selain operasi mengubah potong leher, Lucinta Luna juga akan mengubah bentuk bibirnya. Kini Lucinta Luna mengaku selesai menjalani operasi kedua. Operasi kedua ini dilakukannya untuk rahang dan membedah tulang ekor. Belum jelas apa tujuan pembedahan tulang ekor Lucinta Luna. Ia hanya membagikan kondisinya terkini yang hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Dalam video singkat tersebut, wajah Lucinta Luna tampak membengkak, lebih bengkak daripada operasi pertama. Bahkan mata selebgram tersebut hampir tak bisa dibuka. Ia mengaku belum bisa mengunyah makanan dan tak bisa membuka matanya. Sebelum operasi kedua, Lucinta Luna juga terlihat sudah dibalut di bagian kepala dan juga leher. Itulah ya kan. Bang gaya kau ya kan. Kak, Instagramnya apa sih? Jadi pengen tengok lah. Lucinta Luna? Nggak ada. Abang-abang lah, tau diri lah ya kan mestinya ya kan. Ada aja ya kan. Udahlah. Padahal dia kan udah cantik kemarin. Iya, nanti abis masa kontrak dia di bumi kan, Dek. Masih kayak gitu, ada-ada aja ya kan. Nah, jadi kan oke, jadi mengutip Medicinet, sosigektomi ini dapat dilakukan ketika ada rasa sakit yang membandel di tulang ekor karena faktor lokal atau faktor dari bagian tubuh lain. Nah, jadi faktor-faktor ini termasuklah cedera, cacat saat lahir, tumor degeneratif atau kerusakan progresif pada tulang ekor karena penuaan atau penyakit. Nah, atau psikomatik atau keluhan yang disebabkan oleh faktor mental. Jadi nyeri dari struktur di dekat tulang ekor itu kan dapat dirasakan sebagai nyeri alih yang merupakan sosidinia. Faktor ini termasuk cedera lumbosakral atau cedera di bagian bawah punggung, tumor di tulang pinggung, stenosis tulang belakang di lumbal bawah, atau nyeri dari sendi. Panjang kali ya, memang kalau udah ilmu ini ngeri aku ya. Itulah kan kalau pengen cantik itu ya. Tapi emang betul dipotong leher ya? Pas Nggak Idul lah, Adha ya? inilah. Itu kurban dek dia, Dek. Serem loh gitu. Bagus dia ini ya kan, apa? Memang lah, uang dia sih ya kan. Kalau dioperasi kan apa, tapi nggak nampak ya jadinya, hilang ya. Kayak mana caranya?
Mungkin ditipis-tipis, disilet-silet gitu. Sekarang kan alat-alat kecantikan kan udah canggih sih deh. Nggak mungkin lah main tebas gini aja kan. Jadi, nah perlu diketahui nih, operasi ini juga bisa menimbulkan efek samping nih Tribuners. Mana tahu kalian mau ikutin jejak Lucinta Luna ya kan? Apa tuh efek Jadi sampingnya? resikonya itu harus kalian pikirkan juga. Misalnya rasa tidak nyaman saat duduk yang bisa berlangsung selama berminggu-minggu setelah operasi. Waduh. Berarti lama dia ya? mungkin bisa tidur aja ya Iya kan? cukup lama ya. Jadi untuk mengatasinya pasien dapat menggunakan bantal berisi gel dan bersandar ke depan sambil duduk-duduk untuk mengurangi ketidaknyamanan. Kemungkinan beginilah ya. Macam kalau misalnya kita dibonceng kereta besar kan agak gini sedikit ya kan. Aduh ya Allah. Nah, jadi lama-lama nih bengkok nih. Is, aku ngeri loh. Emang dia pengen muka kayak siapa sih, kayak orang-orang Korea itu ya? Ya, kayak si siapa Lisa Blackpink katanya dia mau dia pengen dianggap kayak Lisa. seperti itu mukanya. Oh, dia mau wajahnya kayak Lisa Blackpink. Tapi kan kalau Lisa Blackpink kan emang cantik dari Cunu sononya. ya kan, lucu lagi. Kalau Lucinta Luna, aduh. Nah kita tunggu aja lah macam mana nanti dia kan. Nah jadi nggak cuma itu, pasien tulang ekor juga dihimbau tidak memakai celana ketat untuk duduk lama sampai penyembuhannya selesai. Jadi abang Lucinta Luna cepat sembuh lah kalau begitu ya kan Dek. Enggak, Ya? abang Luna apa Lucinta Blackpink. Enggak, abang Muhammad Patah kan Oh, namanya. abang Muhammad Patah. Bang Muhammad Patah ya, aduh. Ini kontroversial terus dia setiap ini ya Iya, kan. tapi aku serem loh kalau kayak gitu kan, awalnya udah cantik ya udahlah ya kan, nggak usah lagi operasi lagi. Aku takutnya jadi membahayakan sama dia. Merasa nggak tahu uangnya mau untuk apa deh. Bagus kasih uang kita. Betul juga. Iya kan. Daripada harus dibuang-buang ke Korea Biar Selatan. kita kelola dengan baik ya kan. Iya benar itu. Mengglowingkan kita ya kan deh. Biar sama-sama glowing kita ya kan. Daripada harus memperbaiki muka, apa mungkin sifat atau kepribadian mungkin yang harus diperbaiki ya kan deh. Karena itu lebih penting daripada tampilan fisik. Nah itulah Tribuners, sekian 3 berita terupdate kami. Pokoknya saksikan terus Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore pastinya ya kan dek. Jangan lupa ikutin semua akun sosial media kami, sosmed kami, website kami, dan apa tuh deh, cetak kami yang pastinya ya kan, karena bisa membantu agen-agen apa tuh deh, pengecer-pengecer yang jual di koran itu, di jalan-jalan itulah ya kan. Tribuners, terima kasih yang sudah nonton hari ini. Kita doakan sehat selalu. Makasih udah ngabiskan kuota untuk nonton kami ya kan deh ya kan. Nah jadi saya Lani, saya Tari, dan tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.